Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sekarang berada di lapangan Orion Karama. Rencana start dan finish bersepeda Marasa bagian jalur Sutra Mandar akan dilakukan di sini di lapangan Orion Karama, masuk desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Jadi sekarang tanggal 3 Januari, lagi 21 hari Gowes Marasa untuk event jalur Sutra Mandar akan kita laksanakan. Tempat ini berjarak kurang lebih 1 km dari jalan Trans Sulawesi. Ada perempatan di masjid di Lamasariang. Kalau dari arah Polewali belok kiri terus mengikuti jalan jalan aspal, nanti di pertigaan belok kiri dan terus mengikuti ke arah Karama, nanti dapat pembelokan ke tempat ini. Jadi kita akan kumpul di sini sekarang 8:30, jadi kira-kira begini cuacanya. Kita start paling lambat pukul 8 pagi, itu paling lambat. Jadi nanti akan keluar di sini mengikuti jalan kampung. Kita akan melewati perkampungan Manjopai, baru masuk ke arah Galeto. Lepas dari atau keluar dari lapangan Orion Karama, kita akan melalui yang kampung Manjopai. Ini adalah perkampungan, salah satu perkampungan kuno di Kecamatan Tinambung yang dulu masuk wilayah Kerajaan Balanipa. Karama menjadi tempat penting karena di sini terdapat pelabuhan. Jadi dulunya Pelaut Mandar yang berada di Teluk Mandar, khususnya di kawasan muara Sungai Mandar, banyak yang tinggal di sini. Untuk dibanding dengan perkampungan lain, tata desa Karama lebih teratur. Ini kita akan belok. Jalan ini menghubungkan antara jalan Trans Sulawesi dengan Karama. Lebih 1 kilo dari tempat start, kita akan belok ke kanan. Sudah mulai ke single track. Ini awalnya jalan cor. Ini. Jalan cor sampai di ada madrasah. Sanawiyah Haji Manjopai, Haji. Single tracknya sudah berupa tanah. Kalau hujan sini becek seperti ini. Setelah belok 500 meter dari jalan
yang menghubungkan jalan trans dengan Karama. Kita akan sampai di perkampungan pesisir. Ini sudah masuk kawasan Galeto. Galeto adalah situs penting dalam sejarah Kerajaan Balanipa, karena Galeto dulunya adalah pelabuhan kuno di Kerajaan Balanipa. Itu sudah kita lihat Teluk Mandar. Saya tidak tahu ini apakah masih masuk wilayah Desa Karama atau Tamangale. Nah, di sini kita akan belok menyusuri pantai. Kondisi jalan seperti ini, berpasir. Dari pantai kita akan kembali masuk ke jalan-jalan kebun. Kebun kelapa, terus di jalan setapak antar satu kebun dengan kebun yang lain. Dari tempat start ini sudah berjarak 2 kilo 300 meter. Sekarang kita berada di masuk wilayah Desa Tamangale. Jalan sudah berupa jalan cor. Ini berjarak kurang lebih 100 meter dari pantai. Nah, Tamangale juga adalah desa yang banyak penenunnya. Ini sudah ada, seperti di daerah Karama ada juga pengrajin tali daur ulang. Nah, setelah ini akan melalui jalan yang kurang umum dilalui. Kita akan menyeberang sungai kecil. Masuk ke kawasan perkebunan coklat. Lepas dari kebun coklat di Tamangale, kita akan mulai memasuki jalan-jalan kampung, umumnya cor, jalan cor. Ini sudah 3,5 kilo dari tempat start. Kembali menuju pantai.
ke tempat wisata Woi Tawar. Jadi kurang lebih 5 km pertama jalur Sutra Mandar, percampuran antara jalan setapak seperti ini, jalan kebun sama jalan cor. Ini kita akan melewati kebun kelapa sampai menjelang jalan Trans Sulawesi. Sekarang kita menuju jalan trans dari pantai Tamangale. Keluar dari jalan dari arah pantai, kita akan tiba di jalan Trans Sulawesi, belok kiri menuju ke arah tempat pembelokan ke Desa Palis. Kita belok di sini. Ini adalah jalan menuju Desa Palis. Teman-teman yang biasa berwisata ke Butuh Bendera akan lewat jalur ini. Kurang lebih 4 kilo 800 meter kita akan melewati situs makam Tomisawe di Mangiwang. Jalur Sutra Mandar sengaja diarahkan atau melewati ini karena salah satu alasannya adalah adanya situs tersebut. Nanti kita akan pasang baliho yang berisi penjelasan singkat tentang siapa itu Tomisawe di Mangiwang. Ini agak nanjak sedikit. Kurang lebih sekarang di arloji saya pencatat jarak dan trek 5 kilo 900 meter dari Lapangan Orong Karama. Di depan saya adalah kantor Desa Palis. Kalau nama kampung sendiri, nama kampung di sini adalah Tondok. Kalau Palis sendiri kurang lebih 2 km lagi dan itu naik gunung, naik perbukitan. Jadi kita akan lewat sini melalui jalan cor, terus sebagian jalan antar kebun sampai ke Oding, kembali melintasi jalan Trans Sulawesi. Jadi tanjakan yang paling ekstrim, sebenarnya tidak terlalu ekstrim, adalah di sini. Kurang lebih sampai 200 meter, paling 100 meter tambah ke sini. Nah, kurang lebih 70 meter di situ kita akan turun. Itu agak berbahaya kalau yang tidak terbiasa karena curam dan kondisi jalan jornya sudah tidak begitu bagus. Nah, kita lanjut ke jalan berikutnya. Nah, dari Tondo kita akan turun. Ini turunan paling ekstrim dalam jalur Sutra Mandar. Tidak terlalu jauh, cuma ya paling 150 meter. Bagi teman-teman yang terbiasa di kegiatan bersepeda cross country downhill ini belum apa-apa. Kita
terbiasa di jalanan. Nah, kita tadi melewati bagian paling ekstrim di jalur Sutra Mandar. Ini sudah mulai normal kembali. Kita berada di Panutungan, Desa Tambangalle. Jadi kondisi jalannya berupa jalan aspal yang rusak seperti ini. Nah, kenapa kita lewat Panutungan? Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah pohon murbei. Murbei adalah bagian penting dalam budidaya ulat sutra karena satu-satunya pakan ulat sutra adalah daun murbei. Jadi dulu tempat ini adalah tempat ada sekian hektar yang di situ cuma ada pohon murbei. Sekarang sudah ya 1-2 pohonnya di pagar kebun penduduk. Nah, selain dulunya ada tempat budidaya murbei, nah di sini juga ada makam Tomatindo di salah sana, ada di atas, kurang lebih 50 meter di atas bukit kecil. Raja kesekian Kerajaan Balanipa. Hampir sama tadi di Lare Pasar di daerah Tambangalle. Kita akan kembali melalui jalan tapak pun, tapi hanya beberapa puluh meter. Lalu kali dapat jalan aspal. Jalan aspal pun tidak terlalu jauh karena kembali kita akan belok di sana untuk menuju ke arah Oting. Ini ada yang sedang main TikTok. Hai. Ini belok di sini. Nah, kembali kita akan melewati kalau sekarang ini Sungai Mati, tapi kalau hujan ini ya ada aliran air di sini. Lagi sedikit dorong, ini baru kali ini saya mendorong dari setelah 8 kilo 700 meter. Ini kalau mau langsung goes bisa juga, artinya tidak turun. Yang agak berbahaya kalau lewat sepertinya adalah ini kan ke pagar-pagar kebun penduduk terbuat dari batang bambu yang sengaja disisakan bagian-bagian runcing untuk mencegah ada hewan ternak yang masuk. Nah, ini adalah jalan Trans Sulawesi ke arah sana Polewali, ini Majene. Nah, kita akan ke arah sana. Jadi teman-teman yang mau menuju ke Tempastar bisa belok di sini. Ini Damasariang, kurang lebih 1 kilo maaf ya, kurang lebih 1 kilometer dari jalan trans tadi adalah Tempastar lurus. Tapi kita tidak akan sampai ke situ kali ini. Kita akan belok kanan menuju Desa Tambangalle melalui kawasan perbukitan. Kalau belok kiri ini
adalah menuju tempat finish, tempat start di lapangan Karama. Hampir 10 kilo, pas 10 kilo. Tapi kita akan terus menuju SMP 4 Tinambung. Nanti belok, ada jalan cor, belok kanan, ini naik. Kalau terus ini adalah desa Karama, kita akan belok di sini. Kembali akan menanjak. Sewaktu melintasi jalur ini, yang jalannya berupa jalan cor, kita akan melewati tempat pembuatan tali cukup panjang, itu lebih 100 meter kiri kanan. Cuma sini sedang tidak ada yang kerja. Nih, sebentar lagi ujung jalan cor, lalu sampai di jalan setapak yang menurun. Ini turunan paling mengasihkan karena jalan tanah tempat lapang menurun. Ini sudah kilometer 11 masuk wilayah desa Tangah-Tangah. Hati-hati di sini karena banyak akar pohon ada di jalan setapak. Hari ini datang lagi kuburan kuno. Kalau melihat bentuk-bentuk nisan seperti ini, di sana juga, ini bisa dipastikan kuburannya adalah kuburan kuno. Ya, ini meskipun ada marmer apa, tapi bagian dalamnya nisannya nisan kuno di sana juga. Nah, ini adalah perkampungan Tangah-Tangah. Ini 100 meter atau 200 meter ke depan adalah pelabuhan Tangah-Tangah. Tapi kita tidak akan sampai ke situ dulu. Akan belok ke Butuh Salombok, situs pertempuran Daeng Rioso dengan Arum Palaka. Dari Tangah-Tangah kita menuju Butuh Salombok, akan melalui jalan aspal. Jalan aspal ini tembus ke jalan trans di samping bekas kantor Camat Tinambung. Cuma kita akan belok di sini. Kalau ini terus naik, bisa tembus jalan trans lewat di sini supaya melalui situs makam Palawang dan Putusan Lombok. Dari jalan aspal kurang lebih 100 meter menuju ke arah sini, nanjak sedikit di situs makam Palawang. Ini adalah juga adalah kompleks makam raja-raja kerajaan Banda Nipah. Cuma saya tidak tahu raja siapa saja yang ada di sini. Ya, disebut makam Palawang karena
Udah rekam. Karena salah satu bangsawan Mandar yang 3 bersaudara itu, salah satunya namanya Palabuang, dimakamkan di sini. Jadi kita akan menuju Butuh Salombo. Butuh Salombo di sebelah sini. Kita akan melalui jalan setapak. Kalau tadi ini ya mungkin didorong bagi yang kurang kuat mengayuh, terus nanti sudah bisa naik sepeda sampai ke puncak Bukit Salombo. Nah, di atas puncak itu ya nanti kita lihat pemandangan kota Tinambung. Nah, sekarang berada di puncak Bukit Salombo. Tadi kita di sana makam Palabuang sebelah sini, terus melalui badan kecil dari sana sampai ke sini ya, serta bisa berhenti sejenak. Ini sudah 12 kilo 500 meter dari tempat start. Dari sini kita bisa lihat pemandangan kota Tinambung, ada jembatan, terus Sungai Mandar, perbukitan di antara Halu dengan Kabupaten Majene. Nah, dari sini kita akan menuju ke Butuh Ciping, ke Taman Budaya Mandar yang sedang proses pembangunan. Mudah-mudahan pada saat kita lewat di sana sudah selesai. Jadi peserta bersepeda marasa bisa melihat atau penyaksi awal berdirinya Taman Budaya Mandar di Kecamatan Tinambung. Ya, tadi saya lupa sampaikan, sebenarnya masih ada jalanan menurun yang ekstrim dan selain jalan setapak juga ada banyak batu karang dan akar-akar. Ini dari puncak Bukit Salombo. Nah, mungkin bisa naik sepeda sampai ke sini. Jadi kalau sudah di sini agak berbahaya karena banyak batang akar yang menonjol keluar. Yang untuk beberapa jenis sepeda ya akan kena piring yang rantai sepeda seperti ini cukup tinggi. Jalanan turun, jadi teman-teman yang tidak terbiasa melalui jalan ekstrim yang mending di tenteng sepedanya. Terus sampai di sini. Nah, itu di atas Taman Budaya Mandar. Kita akan ke sana. Sekarang saya berada di Taman Budaya Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang sedang proses pembangunan. Kita lihat ini adalah bagian utama atau semacam baruga raksasa. Kalau tidak salah kawasan, nantinya total seluruh kawasan Taman Budaya Mandar itu kalau tidak salah 3-5 hektar yang berada di perbukitan Butuh Ciping. Jadi kalau kita berada di balik baruga ini ya, kita akan lihat kembali pemandangan kota Tinambung. Ini sedang proses pembangunan, pemasangan atap dan bagian-bagian lain. Sampai di sini kita sudah melalui jarak 12 kilo 800 meter. Nah, kita akan turun melalui jalan aspal sampai ke jalan Trans Sulawesi di samping kantor bekas kantor camat Tinambung. Nanti di lapangan Tamejara Tinambung kita akan belok ke arah SMK Tinambung. Seharusnya di jalur Sutra Mandar ini kita melalui Desa Tamejara sama Desa Nampo, karena di sanalah pusat kerajaan Balanipah. Makam raja pertama, kedua Balanipah juga ada di sana. Ada banyak penunung
tapi karena terlalu jauh ya, ini bisa mewakili lapangan Tamejarat. Ini adalah lapangan dulu lapangan bola, sekarang sebagian kantor camat Tinambung yang namanya diambil dari nama tempat perjanjian Pitu Babana Winanga yang dikenal dengan istilah Muktamar Tamejarat. Melewati jalan pendidikan SMK Tinambung, SMP, dan sekarang di MTSN Tinambung, kantor kelurahan juga. Nah, kita akan belok kanan di sini menuju pasar Tinambung atau pasar Talolo. Saya adalah pasar Tinambung atau pasar Talolo, dan sekarang kita menuju Lemosusu. Ini kondisi jalannya sangat bagus, jalan aspal. Lemosusu itu sudah masuk Kecamatan Limboro, jadi yang awalnya kita berada di Kecamatan Tinambung, masuk Kecamatan Walanipa, masuk lagi Kecamatan Tinambung, terus nanti itu masuk sedikit wilayah Kecamatan Limboro, lalu ke Kecamatan Tinambung lagi. Kalau terus naik ini, kita akan sampai ke jalan yang menghubungkan jalan Trans Sulawesi dengan Tamejarat dan Napo. Akan kita lewat bagian ini, bukan lagi jalan aspal tapi jalan cor yang rusak. Sampai saat ini sudah berjarak 14 kilo 600 meter, kurang lebih 1 jam dari sini. Kecepatan kira-kira antara rata-rata 12 sampai 15 km per jam. Salah satu atau alasan utama panitia mengambil rute jalur sutra antara pasar Tinambung dengan Lemosusu adalah karena di tempat ini kita akan melewati makam pahlawan Mandar Amanawewang. Jadi kuburannya ada di atas di sana. Peserta bisa singgah untuk melihat, mengabadikan makam pahlawan kita tersebut. Karena kurang lebih 115 tahun yang lalu pejuang Amanawewang dan teman-temannya Petuala Wali melakukan perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda. Beliau tertangkap, terus diasingkan ke Bangka Belitung. Tahun 43 dibebaskan, kembali ke Mandar, tinggal di Limboro, meninggal di Limboro dan dimakamkan di Limboro. Nanti tahun, kalau tidak salah, akhir tahun 90-an atau awal pertengahan 2000-an dipindahkan ke sini. Jadi kita akan lewat di sini di bersepeda merasa jalur Sutra Mandar. Kurang lebih 200 meter dari makam Amanawewang, kita akan melintasi jalan Poros Alu. Kalau belok kanan ini ke Alu, di Tinambung, kita akan terus menuju daerah Lawarang. Di Lawarang kita akan melintas di sisi Sungai Mandar. Ini tanpa sekarang aktivitas penambangan pasir, bahan bangunan. Ini sejak meninggalkan jalan dari Amanawewang, makam Amanawewang ke Jalan Poros Alu,
praktis sudah tidak ada jalan yang single track, baik berupa tanah maupun jalan cor yang rusak. Semuanya ya seperti ini. Dan nanti di Tinambung ya sudah jalan aspal butas. Sekarang kita berada di Lawarang. Lawarang adalah tempat lahirnya salah satu tokoh Mandar, Bapak S. Menggah, yang juga pernah berjuang melawan penjajah Belanda bersama Pandu dan pejuang-pejuang yang lain. Kurang lebih 19 km dari tempat start di Lapangan Orion Karama, kita akan tiba di pusat kota Tinambung. Di tempat ini yang disebut kandang, kita akan terus menuju Karama untuk melintasi Masjid Al-Hurriyah Tinambung. Nah, dulu di kompleks perumahan Imam Masjid Al-Hurriyah Tinambung pernah tinggal Imam Janggo yang dikenal sebagai bapak persutraan Mandar, karena sepengetahuan saya beliau adalah pembudaya pertama ulat sutra di Mandar. Nah, di sini tempatnya tinggal dulu. Tapi ini bukan bangunannya, sudah dulunya ada bangunan sederhana. Kita akan terus ke Karama, tempat finish. Kuburan Maradia Balanipa. Jadi tadi kita di atas sana di makam Palabuang. Ini gerbang menuju makam. Ini jalan menuju ke Karama, ke lokasi finish. Sekarang melewati pelabuhan Tangga-Tangga menjelang Desa Karama. Dari sini kurang lebih 2 km lagi kita mencapai tempat finish kembali di Lapangan Orion Karama. Ini adalah pusat kota Karama. Dari sini kita akan belok kiri menuju Lapangan Orion. Kita akan sampai di tempat yang direncanakan sebagai tempat kita finish di dalam Lapangan Orion Karama. Nah, kita akan berkumpul atau finish di sini. Sini adalah UPT Balai Industri Sutra Alam yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Pulani Mandar. Nah, ini kurang lebih 22 km, 700 meter, waktu 1 jam 30 menit. Kita akan finish di sini. Akan ada beberapa acara selain penyerang hadiah, terus untuk perkenalan industri kreatif yang berkaitan dengan tenun sutra di Mandar. Sampai jumpa di bersepeda Marasa, insyaallah tanggal 24 Januari 2021. Start dan finish di Desa Karama, Kampung Sutra di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.